Indonesia semakin terlihat maju dalam beberapa bulan terakhir di era Prabowo Subianto. Sang presiden dihadiahi pesona yang luar biasa sebagai kepala negara Indonesia. Bahkan Pak Prabowo bukan orang yang bisa disuap dengan uang. Dirinya sempat menolak suap dari asing demi ketulusan untuk memajukan negeri Nusantara. Ketegasan sang presiden sampai membuat dirinya banyak dipuji oleh media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Memang Lur ya, Bapak Prabowo belakang ini sangatlah jadi sorotan dunia dengan keberanian dan kepintarannya dalam memimpin Indonesia menjadi sorotan dunia bahkan Asia Lur ya, sangat luar biasa. Kita lanjut. Ketegasan Prabowo tolak suap asing. Oh, ini dia. Prabowo Subianto dikenal sebagai figur yang memiliki ketegasan. Sikap hebat sang presiden ini membuat rakyat Indonesia semakin jatuh cinta habis-habisan. Ketegasan Pak Prabowo ternyata sudah sejak lama dikagumi oleh dunia internasional. Alhasil para pemimpin mancanegara sudah paham jika berurusan dengan RI1 ini. Pak Prabowo merupakan sosok yang paling gak bisa ditekan, apalagi sampai diakal-akali. Terbukti ex-Danjen Kopassus ini menolak keras suap dari asing yang coba menyelundupkan barang. Kita harus memerangi penyelundupan. Kekayaan kita jangan sampai diselundupkan keluar dari Indonesia. Tegas Pak Prabowo dengan nada berapi-api. Aksi nekat asing ini membuat tekad RI1 untuk melakukan hilirisasi semakin berlipat ganda. Saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawar-menawar. Semua komoditas kita akan kita olah di negeri sendiri, ucap Pak Prabowo. Tekad bulat RI1 ini sempat disalahpahami sebagai tindakan proteksionis. Media asing menilai Pak Prabowo terlalu ketat dengan kebijakan impor barang dan jasa dari negara lain. Namun sang presiden meluruskan anggapan yang gak berdasar tersebut. Apa yang dilakukan Pak Prabowo gak lain dan gak bukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kami tidak proteksionis, apa yang kami lakukan sangat logis. Setiap negara di dunia akan berjuang atau akan melindungi inti kepentingan nasional dari bangsa mereka. Dan kami pikir kami ingin industrialisasi. Omongan RI1 di hadapan para pemimpin dunia ini semakin menegaskan niat mulianya. Terbukti Pak Prabowo selalu berusaha keras untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera. Investor asing takut dengan Prabowo. Pastilah. Ketegasan ya. Langkah hilirisasi Prabowo Subianto membuat sejumlah negara besar semakin menghormati Indonesia. Bahkan kebijakan anti-mainstream ini membuat sejumlah investor asing ketar-ketir. Salah satunya ada Apple yang sampai dibuat ketakutan setengah mati. Pasalnya perusahaan teknologi multinasional ini mengalami kesulitan dalam berinvestasi di tanah air. Saat ini pembangunan pabrik Apple di Indonesia belum digarap. Bahkan produk terbaru mereka yakni iPhone 16 dilarang beredar di Indonesia karena nggak mengantongi izin. Usut punya usut, Pak Prabowo langsung yang secara tegas menolak proposal kerjasama Apple. Pasalnya nominal kerjasama yang diajukan dinilai terlalu kecil. Padahal perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs ini berinvestasi sangat besar di Vietnam. Sebagai perbandingan, Apple hanya mau berinvestasi 1,6 triliun rupiah di tanah air. Sementara itu, nilai investasi mereka di negeri Naga Biru mencapai 256,5 triliun rupiah. Jumlah ini sangat-sangat terpaut jauh bagai langit dan juga bumi. Sangat wajar jika Pak Prabowo mempersulit langkah investasi Apple. Sikap tegas RI1 ini membuat perusahaan dengan nilai valuasi 64.000 triliun rupiah ini nggak bisa lagi sombong. Ketegasan Pak Prabowo ini juga membuat dana investasi asing mengalami peningkatan drastis. Terbukti di tahun 2024 terpantau banyak investor masuk ke pasar keuangan domestik. Hal ini mengalami perubahan drastis karena sebelumnya banyak investor yang kabur-kaburan. Namun situasi berubah ketika Pak Prabowo diamanahkan rakyat sebagai Presiden ke-8 RI. Bahkan data dari Settlement menyebut, investor asing tercatat beli neto sebesar 15,74 triliun rupiah di pasar saham. Lalu 34,59 triliun rupiah di pasar SBN. Dan 161,99 triliun rupiah di SRBI. Daya tarik Indonesia kembali meningkat. Investor asing saat ini semakin tertarik untuk melirik Indonesia sebagai market potensial. Terbukti sepulang dari luar negeri, Pak Prabowo Subianto selalu membawa kabar bahagia. Bolak-balik kunjungan ke negaraan RI1 ini sukses berbuah manis.
Pasalnya, hampir semua negara memastikan berkomitmen untuk investasi di tanah air. Jumlah yang berhasil dibawa pulang Pak Prabowo bukan ecek-ecek. Sang presiden disebut berhasil memboyong komitmen investasi total 18, miliar dolar atau sekitar 294,5 triliun rupiah. Tiongkok jadi negara yang paling antusias untuk menanam modal di Indonesia. Negeri tirai bambu ini bakal menggelontorkan dana sekitar 10,7 miliar dolar atau sekitar 173,4 triliun rupiah. Wow, keren Lur ya. Memang Bapak Prabowo ini sangat tegas kepada Ivon ya. Ya perbandingannya jauh aja ya, bagaikan langit dan bumi benar. Di negara Thailand aja dia dapat investasi ke sana sebesar 251, sekian triliun, sedangkan ke Indonesia sendiri cuma 16,1 triliun. Itu kan nggak ada seperempat acan, nggak ada seperempatnya acan Lur ya. Padahal kalau dibandingkan negara Thailand juga Indonesia itu jauh lebih besar Indonesia. Seharusnya Thailand pihak Ivon sendiri melihat dong negaranya, karena memang kan Thailand sendiri kan negara kecil Lur ya. Dan juga Pak Prabowo di sini ya marah besar lah, karena memang tidak seimbang Lur ya dengan investasi Ivon di Thailand juga Indonesia, karena Indonesia negara besar yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi Ivon dari Indonesia. Kenapa dia harus investasinya cuma 1,6 triliun, 16,1 triliun Lur ya. Bapak Prabowo wajar lah kalau misalnya mempersulit Ivon untuk di Indonesia beredar yang tipe 16 itu Lur ya. Ya memang itulah ketegasan Bapak Prabowo, harus seimbang lah Ivon lah. Jadi izinin Pak. Kita lanjut. Pak Prabowo dinilai sukses besar membawa nama Indonesia dipercaya oleh dunia. Daya tarik bangsa Nusantara pun semakin meningkat pesat usai resmi bergabung dengan BRICS. Indonesia kini menjadi anggota resmi di Forum Ekonomi Global yang dibentuk pada 2009 ini. Sebelumnya di era pemerintahan Pak Jokowi, BRICS sempat menawarkan keanggotaan. Namun saat itu Indonesia hanya menjadi mitra biasa saja yang gak punya keistimewaan. Kini di bawah era Pak Prabowo, Indonesia resmi masuk ke Circle BRICS. Status anggota penuh ini pun disetujui oleh semua negara BRICS. Bahkan media Rusia yakni Kommersant menyambut antusias Indonesia sebagai negara anggota anyar. Namun langkah besar penuh keberanian dari Pak Prabowo ini juga disertai ancaman. Para pakar mengingatkan Indonesia wajib berhati-hati kepada investor asing. Pak Prabowo pun sudah menyiapkan sejumlah cara untuk menghindari ancaman tersebut. Salah satunya RI1 bakal membuat sistem digitalisasi berkelanjutan serta regulasi hukum yang pas. Ya Lur ya, Bapak Prabowo harus berhati-hati dengan ancaman-ancaman, apalagi Amerika sempat mengancam kalau misalnya Indonesia masuk ke anggota BRICS, dia akan memasukkan 100% dari harga untuk membayar pajak yang masuk barang ke Amerika sendiri untuk anggota BRICS. Karena memang Amerika sendiri takut kalau misalnya dolar mereka hancur Lur ya. Itulah memang tujuan dari BRICS dibentuk itu, untuk menjatuhkan dolar yang selama ini dikenal tidak adil ya Lur ya dari keuangan dunianya. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Berbagai gebrakan Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekonomi negara mendapatkan sorotan media asing. Bagaimana tidak, mereka kagum dengan segala upaya yang dilakukan RI1 demi rakyatnya. Sebut saja The Strategist yang menyorot langkah Indonesia yang bekerja sama dengan Cina di Laut Cina Selatan. Kedua negara telah mencapai kesepahaman bersama yang penting tentang pengembangan bersama di area-area yang klaimnya tumpang tindih. Selain itu, Indonesia dan Cina siap memanfaatkan SDA di kawasan tersebut. Tulis The Strategist. Sorotan lainnya datang dari media kenamaan Timur Tengah yakni Al Jazeera. Pasalnya, media asal Qatar ini memuji program makan bergizi gratis yang membuat ekonomi Indonesia menjadi melesat. Program makan bergizi gratis adalah program strategis dalam menanggulangi malnutrisi dan memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Lapor Al Jazeera. Media raksasa lainnya nggak mau ketinggalan menyorot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab Reuters kagum dengan pemerintah yang mampu menekan defisit anggaran. Indonesia bukukan defisit anggaran 2024 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Puji Reuters. Selain itu, Financial Times juga meliput pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah era Prabowo. Kanal berita ekonomi ini takjub dengan upaya jemput bola ketum Gerindra ini demi merayu investor asing. Prabowo sudah berkunjung ke luar negeri sejak memenangkan Pilpres. Dirinya bertolak ke Tiongkok, Rusia,
Jepang, Prancis, hingga negara-negara tetangga demi menarik investasi asing. Puji Financial Times. Wah, luar biasa emang Lur ya, Bapak Prabowo berani menolak Iphone beredar di Indonesia karena memang investasi dari Iphone sendiri ke Indonesia jauhlah berbeda dengan Thailand Lur ya. Seperti yang tadi gue bilang di komentar sebelumnya, tidak ada seperempat acan Lur, 16,1 triliun dibandingkan 251, sekian triliun untuk Thailand. Sedangkan Thailand adalah negara kecil dibandingkan Indonesia yang negara sangat luas lah, dan juga berpenduduk lebih banyak daripada Thailand Lur ya. Ya wajar kalau misalnya Bapak Prabowo marah dengan sikap dari Iphone itu sendiri yang menganggap remeh kepada Bapak Prabowo. Mungkin di kepemimpinan sebelumnya ya oke-oke aja, yang penting ada uang ya Lur. Tapi di kepemimpinan Bapak Prabowo tidak bisa seperti itu, karena memang Bapak Prabowo niatnya sangatlah tulus dan juga sangat matang sekali untuk membangun Indonesia lebih baik dan tanpa korupsi, dan juga Indonesia yang lebih maju jadi Indonesia emas di tahun 2045 nanti Lur. Itu adalah janji Bapak Prabowo yang akan dilaksanakan. Dan juga sekarang Bapak Prabowo Indonesia sudah dimasukkan ke anggota ABRID dengan total yang sangat dihargai Lur ya. Seperti tadi dibilang di video ini, waktu kepemimpinan Bapak Jokowi tidaklah dianggap hanya sebagai anggota biasa aja Lur ya, tapi setelah dipimpin oleh Bapak Prabowo, Indonesia menjadi sangatlah spesial di penganggotaan BRICS. Itu sangat bikin bangga kita semua bangsa Indonesia Lur ya. Luar biasa. Supaya sehat selalu Bapak Prabowo. Sekian reaction dari gue kali ini Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.